Saya teruskan ya. Bentar. Nah, ini ya. Terus nyari yang STA apa 0/100-nya. Sama STA 0/100-nya, elevasinya sama. Dia antara 350 dengan 340 ya. Berarti 300 kan antara 350 dengan 340. Berarti 340 lewat kurang dari 350. Jadi 340 plus sama. Nah, sekarang kalau misalnya dibikin kayak gini, ya, dicek dulu berapa kemiringannya, berapa persen. Nah, kalau sudah dapat ini, dapat A-nya. Terus gimana cara nyari ininya? Alfanya. Kan alfanya kemiringannya. Alfa ini kan harus kurang dari 5%. Nah, cara nyarinya pakai trigonometri. Ya. Kan ini panjang ininya berapa? Ya. Dari sini ke sini, ya. Ini panjang apa? L ya. Panjang apa? Kalau ini berarti 100 meter kan? Kan 100 meter per STA kan? L-nya 100 meter. Berarti ininya dia sin alfa sama dengan A tadi ini A dalam meter ya. A itu ini dikurang ini. Ini nah yang ini. Cari dulu kalau sudah dapat elevasinya dikurangkan. Ya, dikurangkan baru dicari sin alfa per L. Jadi alfa sama dengan arcus atau cari arcus sin A per L. Nah, sekarang alfanya berapa? Kalau dia lebih dari 5%, berarti kita nggak bisa bikinnya seperti ini. Lurus langsung tembak kayak gini. Itu satu. Terus lihat dilihat juga ininya bentuknya, bentuk topografinya. Kan kalau dilihat dari sini, di sini 360, berarti dia tinggi kan di sini, berarti dia motong bukit. Nah, jadi makanya dicek dulu. Jadi nggak bisa langsung main tembak saja dari titik A ke B. Apakah misalnya nanti dibikin kayak gini? Ya, mana tadi? Ke sini dulu, ya. Terus dia baru ke sini. Atau ke sini. Nah, jadi nggak bisa langsung karena tadi ya ada aturannya pendek sedikit tikungan, ya kan? Kan ini kan sebisa mungkin ya sedikit tikungan, tapi harus ngikutin aturan ini, ya. Kalau dia nah ini 6% malah, berarti yang ini tadi kurang dari 6% ya. Nah, ini dicek dulu, bukan langsung tembak saja. Nah, saya sudah nemuin yang yang tugas itu langsung tembak saja. Nah, makanya saya nih bukan langsung kalian tembak saja dari A ke B, nggak bisa kayak gitu. Karena perencanaan jalan itu ada syaratnya. Ini kan syarat umumnya, lurus, pendek, sedikit tikungan, kelandaian seminim mungkin. Nah, pertama lurus, oke. Pendek, iya. Sedikit tikungan, tapi lihat kelandaiannya berapa. Nah, ini kan ada kelandaian. Yang terakhir ini kelandaian. Kalau kelandaian nggak masuk, ya tetap aja ini nggak bisa dipakai. Yang syarat yang lurus, pendek, sedikit tikungan itu. Gitu. Nah, ini untuk menentukan ini ya trase jalan kalau berdasar kelandaian paling besar atau maksud persentase berdasarkan
jenisnya apa atau jenis wilayahnya. Nah, kemudian ada apa? Ada syarat lagi ya. Jadi bukan berdasar apa lihat apa jenis topografinya, kemudian ini kelandaian maksimum berdasarkan kecepatan kendaraan. Kecepatan kendaraan ya. Kecepatan kendaraan rencana. Kan kalau kemarin kelas jalan itu ya, kalau misalnya kelas apa 1 ya, kecepatan apa kecepatan kendaraannya itu apa lebih dari 80 km per jam kan itu. Terus kalau bebas hambatan di atas 120 km per jam kan itu. Nah, sekarang kalau berdasarkan jenis apa jalannya, berdasarkan kecepatan kendaraannya apa kelandaian maksimumnya ini ya. Jadi kalau kecepatan kendaraannya itu 120 km per jam, maka itu maksimumnya 3%. Ya, 3%. Kalau tadi kalau daerahnya datar, dia tadi berapa? 4 malah. Ya. Nah ini kalau berdasarkan kecepatan kendaraan, ini malah diturunkan lagi. Ya. Kemudian kecepatan kendaraannya 110 itu masih 3, 100 itu 4%, 80 yaitu 5%. Nah, jadi apa menentukan kecepatan menentukan kelandaiannya itu tetap di itu tadi di kontur tadi, tapi ini berdasarkan kecepatan kendaraan. Makanya ketika bikin skate atau trase jalan ya, itu trial error, coba-coba dulu. Tuh. Jadi bukan sekali jadi ya. Nah, terus ini lagi ada lagi kelandaian panjang kritis ya. Ini sama kayak tadi 80 60. Ini lebih di ini apa? Didetailkan lagi. Nah, melintang ya. Kalau memanjang tuh ruasnya, kalau melintang itu badannya. Badan jalannya. Kalau datar kurang dari 10%. Apa? Perbukitan itu 10 sampai 25, pegunungan lebih dari 25. Ini nanti apa alinyemen di alinyemen horizontal ya, horizontal dan vertikal. Nah, ini contohnya kondisi klasifikasi medan jalan. Datar tuh ya seperti ini, datar saja. Biasanya apa kalau di kita jarang yang datar sekali, kecuali jalan tol pun apa jarang yang datar di atas permukaan ya. Kemudian B perbukitan, ini perbukitan ya. Perbukitan jadi dia apa naiknya bertahap. Biasanya dia mengelilingi bukit itu, nanti di belakang bukit dia turun. Kemudian pegunungan. Kalau yang apa yang di daerah kayak misalnya Pagar Alam, nah kayak ini pegunungan. Nah, apa jalannya kan lebih tikungannya jari-jarinya lebih kecil ya, jari-jari tikungan, jari-jari kelengkungan. Nah, faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan trase jalan, topografi ya, yang tadi ya, kondisi permukaan bumi. Ini petanya 1:1000. Disarankan ya, disarankan ini karena lebih detail ya, lebih mudah ngitung galian timbunannya nanti ya. Terus geofisik, kondisi permukaan tanah apa yang akan dipilih sebagai trase jalan, daerah patahan, sifat tanah. Nah ini tidak ekspansif. Nah ini yang sering diabaikan karena kalau misalnya jenis tanah aslinya ya, tanah dasarnya itu ekspansif, maka jalannya itu pasti dia akan rusak cepat rusak. Ekspansif itu tanahnya ngembang. Jadi kalau biasanya kan kalau bangun jalan ya, perhatiin lah,
biasanya pembangunan jalan atau perkerasannya itu di musim kering, ya kan? Untuk tanah ekspansif, ya, tanah liat ekspansif atau tanah lempung ekspansif itu kalau di kita dia ada tanah merah, ada tanah kuning, ya. Jadi tanah ekspansif itu dia punya kemampuan untuk mengembang dan menyusut, ya, yang sangat ekstrim. Nah, kalau misalnya dia tanah ekspansif, kalau misal pembangunannya pada saat musim kering, tanah ekspansif itu paling keras, ya. Jangan salah. Jadi tanah ekspansif itu kalau musim kering sangat keras, padat, ya. Kenapa? Karena airnya semuanya keluar. Air yang ada di pori tanah itu semuanya keluar, ya. Karena dia dipadatkan, ya, otomatis ruang porinya itu mampat, ya, tapi tidak hilang. Nah, karena pembangunan jalan itu pada musim kering, terus selesainya sebelum musim hujan, pada saat musim hujan, maka air masuklah ke pori-pori lagi dan dia mengembang. Seperti saya bilang waktu di ini ya, di mekanika tanah, kalau tanah ekspansif ini dia kemampuan kembang susutnya itu sangat tinggi. Jadi kayak misalnya kalau dia ngembang, ya, ketika air itu masuk lagi ke pori-pori tanah, dia akan seperti bolu kukus, ya. Makanya kalau misalnya jalan, ya, jalan yang baru dibangun, ya, kemudian hujan, ya, paling bertahan 2 bulan atau malah 1 bulan itu jalan sudah akan bergelombang lagi, ya. Itu. Jadi kalau dia tanah ekspansif, kalau dia tidak diperbaiki, nah tanah ekspansif ini tanah yang bermasalah bukan dalam arti ganti rugi pembebasan lahan, ya, bermasalah dalam arti karakteristik tanahnya. Nah, tanah ekspansif biasanya harus diperbaiki. Nah, ini perbaikannya. Perbaikan ini mahal. Ya. Ini kalau bisa, kalau jalan itu kan, kalau pembangunan, kalau bisa tidak mengeluarkan extra cost, ekstra biaya atau biaya tambahan. Nah, kalau expansive soil, dia pasti harus diperbaiki dulu, ya. Diperbaikinya bisa tanahnya dicampur, ya. Itu yang paling sederhana, atau menggunakan teknologi, misalnya menggunakan PVD, atau kalau sekarang yang paling banyak itu adalah VCM. Nah, kalau ekspansif ini diperbaikinya itu dia harus mengurangi potensi kembang susutnya. Nah, inilah makanya kalau misalnya setelah dilakukan sebelum perencanaan itu kan ada survei pendahuluan. Survei pendahuluan itu topografi, kemudian geologi, kemudian penyelidikan tanahnya. Penyelidikan tanah itu mulai dari berapa kedalaman tanah kerasnya, kemudian apa jenis tanahnya. Nah, jenis tanahnya itu di sini sebelumnya itu sudah diprediksi. Kalau misalnya jenis tanahnya ekspansif, berarti pindah, kalau bisa dipindahkan, ya. Nah, kalau misalnya tidak bisa dipindahkan atau tidak ada alternatif lain, harus di sana, berarti tanah ini harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum dilakukan pembangunan struktur jalannya, ya. Bukan di daerah curah hujan tinggi, ya. Kalau di daerah curah hujan tinggi biasanya potensi longsornya juga tinggi, ya. Atau daerah permukaan tanah yang rendah atau sering banjir. Nah, ini untuk geofisik, ya, pertimbangan. Jadi topografi, kemudian geofisik. Nah, untuk geofisik yang tadi daerah patahan, karakteristik tanah ini. Nah, ini kembang susut. Nah, ini kalau dia kembang susutnya tinggi, berarti sebaiknya dihindari. Kalaupun ini tidak bisa dihindari, tanahnya harus diperbaiki terlebih dahulu. Nah, kemudian penurunan tanahnya. Kalau penurunan tanahnya besar, ya,
Berarti harus diperhitungkan berapa tinggi timbunannya. Jadi makanya dihitung dulu penurunan tanah asli, penurunan tanah dasarnya berapa, bukan menghitung penurunan tanah timbunan, ya salah. Yang dihitung itu penurunan tanah dasarnya. Kalau penurunan tanah dasarnya 2 meter, ya berarti timbunannya berapa? Harus lebih dari 2 meter, ya kan? Nah, makanya bukan timbunan bukan sama dengan penurunan, tidak, harus lebih. Karena apa? Karena memperhitungkan lagi penurunan untuk tanah timbunannya itu sendiri. Kemudian kuat geser, ini nanti kestabilan lereng. Kemudian sistem pemadatan yang tidak sempurna atau ketika pemadatan di lapangan. Iklim yang tadi, kemudian muka air tanah, ya. Nah, lingkungan. Nah, ini untuk trase jalan harus diperhatikan adalah tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Ya, terutama yang menyebabkan banjir dan longsor. Nah, untuk itu perlu adanya kajian AMDAL. Ini nanti itu kan ada aturannya, ya. Kalau misalnya pembangunan jalannya lebih dari 5 kilometer, itu dia harus pakai AMDAL. Kurang dari 5 kilometer dia UKL-UPL. UKL-UPL ini pengelolaan lingkungan hidup atau upaya pemantauan lingkungan hidup. Ini ini ke lingkungannya. Nah, dalam hal pembuatan trase jalan di area hutan lindung, nah ini area hutan lindung di luar kepentingan kegiatan kehutanan. Jadi maksudnya di luar kepentingan kehutanan ini, jadi jalan itu boleh dibangun di area hutan lindung dengan syarat, ya, untuk kepentingan kegiatan kehutanan. Misalnya, ya, pengontrolan hutan, ya, biasanya polisi hutan, gitu. Nah itu bisa. Tapi kalau misalnya jalan, ya, yang digunakan itu untuk kepentingan umum, maka itu harus ada izin dari Menteri Kehutanan dan persetujuan DPR. Nah, ini kita di Sumsel itu pernah ada kasus kan, yang lumayan lama, sampai baru beberapa tahun ini baru bisa jalannya bisa dilanjutkan. Ya, kalau dia masuk area hutan lindung, ya, cuma berapa meter masuk area hutan lindung, itu nanti dia ini urusannya ke ke Menteri Kehutanan dan DPR, biasanya nanti bermasalah. Jadi makanya kalau misalnya dia trase yang kita buat itu melewati hutan lindung, maka proses perizinannya, ruas jalan yang ada di hutan lindung itu harus ada perizinan dari Menteri Kehutanan dan persetujuan DPR. Biasanya cukup lama. Makanya untuk jalan-jalan misalnya kayak rutenya itu melewati hutan lindung, ya, kayak misalnya Bukit Barisan, kemudian Kerinci Seblat, ya, yang ini, ya, hutan-hutan lindung, ya, atau hutan konservasi, itu biasanya prosesnya sangat lama, ya, tahu sendiri karena hubungannya ke regulasi, ya, ke peraturan. Jadi kalau dia di area hutan lindung, itu harus ada izin Menteri Kehutanan dan persetujuan DPR. Jadi izin Menteri Kehutanan saja tidak cukup, harus ada persetujuan DPR. Ya. Kemudian ini, ya, dari PP nomor 24 tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan lindung ada pasal yang membolehkan kegiatan, yaitu salah satunya adalah pembangunan jalan dan jalur kereta. Tapi tetap izinnya ke sini, kedua lembaga ini, Kementerian Kehutanan dan DPR. Nah, kemudian selanjutnya adalah lokasi trase jalan pada kawasan cagar budaya. Cagar budaya
tidak boleh merusak bangunan cagar budaya. Ya, misalnya cagar budaya itu kayak misalnya situs purbakala atau candi atau misalnya apa peninggalan-peninggalan kebudayaan misalnya apa baik itu masjid yang umurnya sudah diregistrasi sebagai cagar budaya atau misalnya kelenteng yang sudah masuk cagar budaya ya itu uh, kan banyak tuh yang kayak candi kemudian masjid ada yang kelenteng kemudian ada yang yang berhubungan dengan cagar budaya ya yang umurnya biasanya sudah ratusan tahun ya maka dia tidak boleh merusak bangunan cagar budayanya dan ada batasan dari jalan sampai kiri kanan bangunan cagar budaya. Nah, ini kalau dia cagar budaya itu kalau yang hutan lindung tadi Menteri Kehutanan, ini Menteri Kebudayaan. Nah, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Ya. Kalau dia harus melalui kawasan cagar budaya atau alternatifnya ya apabila trase jalan berada di daerah cagar budaya itu menggunakan konstruksi layang atau flyover, overpass sehingga cagar budaya yang ada tidak terusik. Kalau ya kawasannya atau ruas jalannya itu cuma sedikit bisa menggunakan konstruksi layang. Tapi kalau misalnya kayak misalnya hutan lindung kan, kayak misalnya hutan lindung ini kayak misalnya Bukit Barisan itu kan cukup panjang kan, bukan cukup panjang, memang sangat panjang. Nah itu nggak bisa pakai overpass atau konstruksi layang. Ini yang jadi ketika menentukan trase jalan perlu diperhatikan faktor lingkungan, faktor di lingkungan di sini yaitu tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, terutama yang menyebabkan banjir dan longsor. Kemudian kalau di area hutan lindung, maka dia harus ada izin Menteri Kehutanan dan persetujuan DPR. Kalau dia melalui kawasan cagar budaya, maka harus melalui izin kementerian yang terkait ya. Kalau sekarang saya kurang tahu kebudayaan sama pariwisata itu masih gabung atau enggak. Kemudian ada alternatif untuk yang kawasan cagar budaya yaitu dengan konstruksi layang atau flyover, overpass ya, sehingga cagar budaya yang ada tidak terusik. Nah, ini ini nanti ini PR ya, ini PR. Saya minta nanti saya upload di kelasnya ya. Ini kalian print ya ukuran A3. Ya, ukuran A3. Atau kalau susah A3 A4 sajalah ya. A4 ya. A4 full ya. Ini skalanya kalau A4 sangat kecil ya. Saya kasih 1/10.000 saja. Karena A4 kecil. 1/10.000 berarti 1 cm 10.000 cm. 10.000 cm ini berapa meter? 100 meter kan? 1 cm 100 meter. Ya, jadi 1 cm itu sama dengan 100 meter. Nah, dari titik dari sini aja lah. Nanti ada di soal ya dari titik A ke titik A ke titik 310, 300 naik ya dia. Ini aja. Titik B. Nah, dengan ini tadi ya memperhitungkan kelandaian tadi ya.
Nah, kelandaian yang ini cuma jalan raya saja, ya. Jalan raya, mana soal kita tadi? Ini ya, jalan raya, kemudian perbukitan, kecepatan rencananya ini aja, 60 ya. Kalau perbukitan itu saya lupa berapa. Oke, ini dulu ya, cuma berdasarkan jalan raya dan perbukitan saja, ya, nggak usah pakai kecepatan. Nanti ribet kalian. Jadi bikin ininya trasenya seperti apa? Nah, ya bikin masing-masing ya. Jangan bikin kalau jalan raya berarti kalau dia perbukitan berapa? 6% kan? Kurang dari 6%. Nah, pokoknya dibikinlah dulu gitu ya. Nah, nanti ininya S1 STA-nya itu 100 ya. 1 STA. Jadi maksudnya gini. Misal ini ya, misal di sini ya. Per 1 senti ya. Jadi STA 0 plus 00. Jadi dibagi-bagi per 1 senti. STA 0 plus 100 gitu ya. Nah, ini ya. Ini dibikin nanti dibikin itu kan gambarnya. Ini tabel ya kan. STA-nya. Nomor STA ya kan. Kemudian jarak STA-nya. Ya. Jarak STA. Kemudian elevasi ya kan. Elevasinya. Terus kemiringannya. Jadi kalau misalnya ini berarti ini apa? Ini STA 0 plus 00 ya kan. STA 0 plus 00. Elevasinya berapa? Nah, kemudian kan gini, 0 plus 100 ya kan. Jaraknya itu berarti di sini, yang di sini kan. Elevasinya ini. Elevasinya berapa? Misalnya 340, sekian. Ya. Terus ini 300, misalnya 330, sekian. Ya. Atau 320. Kemiringannya yang mana? Kemiringannya kan antara 0 dengan 100 ya. Ini misalnya berapa? 4, sekian persen. Tuh dibikin kayak gini. Ya. Elevasi, terus kita jangan ini biar bentuknya ini biar bentuknya rapi. Oke, kayak ini aja. STA nomor 1, nomor 2. Nah, elevasi ya kan? Elevasi. Elevasinya berapa? Terus jarak STA. Ya kan? Jarak STA berarti sini kan antara 0 dengan 100. Saya jaraknya 100 meter. Ya kan? Ini meter. Nah, ini kemiringannya.
Nah, 10 menit lagi. Nah, kemiringannya ini kan. STA 0, 0/100, 0/200, ya kan? Ini 0+300. Nah, kayak gini. Ya, nanti apa ininya dikumpulkan. Saya mau lihat. Jadi ini PR-nya. Jadi ini ada nanti kontur ya, kontur. Nah, ini kan soalnya semuanya sama. Kalau gambarnya sama, ada yang gambarnya sama nggak saya nilai. Nggak saya nilainya, saya abaikan. Jadi tolong digambar ya, tolong kerjakanlah masing-masing. Kan ini cuma ini aja, ngitung ini. Kan nyari elevasi saya anggap sudah bisa lah, kan sudah lewat IU1, IU2. Kan. Nah, kemudian jaraknya kan 1 STA 100 meter kan. 100, semuanya ini 100. Nah. Terus kemiringannya berapa? Nah, ini elevasi ada. Elevasinya berapa? Kalau misalnya ini berarti ini berapa? 330 berarti 290 lebih kan? Kayak ini. Sekian, misal ya. Nah, ini cari elevasi, jarak, kemiringan. Ya. Ini tulis tangan. Tulis tangan. Nah, ini digambarkan. Bisa tadi? Kan trial error. Apakah misalnya bisa seperti ini, terus ke sini, ya kan? Terserah nanti seperti apa bentuknya. Ya. Atau misalnya dia ke sini, ya kan? Nah, ya. Ke sini tergantung. Terus ke sini. Jadi kan dia sini digaris-garis kan, lurus, sepotong-sepotong terus sampai ke B. Gitu kan. Bikin aja dulu seperti itu. Nah, ada pertanyaan tentang PR? Ini 7 menit lagi. Enggak ada yang bertanya soal PR. Jadi ini nanti konturnya saya upload di di Vclass. Langsung saya upload. Nah, nanti tolong dikerjakan materi hari ini sama konturnya. Ada yang mau ditanyakan nggak soal ini? Nggak ada. Atau nggak ada orang ya ini? Kumpulnya kapan, Bu? 1 minggu. Kan cuma ini, bikin trase aja kan. Bikin trase aja. Jadi 1 minggu berarti Rabu depan ya. Nah itu. Kan saya minta gambar trase di A4 lah. Kan saya sudah ini bikin A4 tapi skalanya 1/10.000. Tuh ya. Nah, sama ininya, perhitungan kemiringannya. Perhitungan kemiringannya itu dibikin tabel. Oke. Ada lagi? Enggak ada. Kalau enggak ada, saya sudahin dulu kalau kayak gitu. Oke, terima kasih waktunya ya. Silakan dikerjakan PR-nya. Semoga bisa membantu penjelasan dari saya tadi. Itu waktunya 1 minggu. Minggu depan dikumpul ya. Ya, tetap jaga kesehatan. Minggu depan, kalaupun misalnya tetap tatap muka online,
Nanti saya kasih tahu kalau ada perubahan jadwalnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.